Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya semua saudara-saudaraku selalu berbahagia dan tentunya selalu mudah mensyukuri hidup ini dalam keadaan apapun. Saudara, siapa diri sejati dan siapa diri palsu? Saudara, pertama saya jelaskan diri palsu. Diri palsu itu siapa sih? Diri palsu itu begini saudara, diri yang selalu bersama-sama ya, selalu bersama-sama bergandengan tangan dengan selain Tuhan yang selalu dekat, dan itu bisa menjadikan segala-galanya bagi diri kita, dan itu yang akhirnya nanti akan merubah kesadaran diri kita. Akhirnya seakan-akan apa yang menjadi perbuatan kita itu benar. Artinya begini saudara, siapa sih, kita teliti ya, siapa sih ya yang selalu bersama dan yang selalu ada dan yang selalu dekat dalam setiap perbuatan kita. Misalnya begini saudara, kalau selama ini kita ini selalu bersama-sama bergandengan tangan dengan hawa nafsu kita, artinya bahwa setiap perbuatan kita, setiap langkah kita selalu dalam perbuatan hawa nafsu. Karena itulah yang selalu bergandengan tangan dengan kita. Karena nafsulah yang selama ini selalu menemani kita, ya, bersama kita selalu melakukan ya apa yang kita lakukan, selalu di dalam perbuatan kita. Bisa jadi saudara, diri palsu itu adalah diri yang selalu bersama-sama dengan keserakahan. Artinya kalau selalu bergandengan tangan dengan keserakahan, itulah pada akhirnya pasti perbuatan kita selalu dalam keserakahan. Itulah berarti yang paling dekat dengan kehidupan diri kita. Bisa jadi kita selalu bergandengan tangan, selalu bersama dan selalu ada, yaitu kehidupan senang-senang. Artinya bahwa itulah yang mendampingi kita, itulah yang selama ini menemani kita, sehingga kita selalu dalam perbuatan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yaitu kesenangan. Kesenangan yang tidak ada henti-hentinya. Itulah saudara yang dikatakan bahwa diri ini bukan diri yang sejati. Diri yang selalu ditemani, bergandengan tangan, dan selalu bersama-sama dalam perbuatan diri kita, kehidupan kita. Nah, selain Tuhan itulah yang selalu menjadikan ya diri kita lah sebagai sahabat karibnya, sebagai temannya, ya, sebagai saudaranya. Nah, itu sebenarnya tidak kita sadari bahwa sebenarnya kita ini dibawa, diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Nah, selalu bertolak dari apa yang jadi aturan Tuhan. Itulah yang sebenarnya menipu, yang sebenarnya kepalsuan, yang sebenarnya kebodohan, yang sebenarnya kebohongan ya. Kebohongan-kebohongan dalam kehidupan kita yang sebenarnya, kehidupan kita yang hakiki. Kita diselewengkan, dikacaukan, disesatkan. Nah, seperti itu yang namanya diri yang palsu, bukan diri yang sebenarnya. Nah, kita memiliki diri palsu bisa berganti-ganti, bisa berubah-ubah, bisa kita menjadi diri yang selalu ditemani, yang selalu bersama dan bergandengan tangan dengan kekurangan. Sehingga kita lakukan dalam hidup ini, yang kita lakukan ini selalu dalam kekurangan. Itulah sebenarnya yang selalu ada di dalam kekurangan itu di dalam diri kita. Itu artinya bahwa kekurangan itu selalu bersama kita. Otomatis yang selalu bersama kita berarti otomatis itulah yang paling dekat. Yang paling dekat yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga walaupun kita ini sudah punya harta yang besar, harta yang melimpah, kita ini di dalam langkah kita, dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan selalu dalam kekurangan. Nah, orang yang kekurangan itu sebenarnya seperti orang kelaparan, saudara. Seperti orang yang kelaparan, sangat ragu sekali. Tidak ada rasa kenyangnya, tidak ada rasa syukurnya. Selalu kita ingin kurang dalam harta. Berapapun yang diberikan kepada kita, itu selalu kurang. Bisa jadi juga kita ini yang ada di dalam diri kita
yang selalu menemani, yang selalu bergandengan tangan dengan korupsi. Ini akan membawa diri kita dalam perbuatan kita, karena itulah yang menjadi sahabat paling dekat, yang selalu ada, yang selalu bersama dan sebagainya. Akhirnya apa yang ada dalam kehidupan kita, apapun yang kita inginkan, yang kita lakukan, yang kita tahu ya korupsi terus. Itulah saudara dikatakan diri palsu, diri yang penuh dengan kepalsuan, yang namanya imitasi ya, namanya palsu. Pada akhirnya akan rusak, hancur. Kepalsuan itu yang tidak orisinil ya, akan hancur, menghancurkan diri kita sendiri. Di sisi yang lain sebenarnya saudara, ini yang penting ya, kalau kita menghancurkan diri kita sendiri itu risiko yang paling besar. Diri kita akan hancur, Tuhan akan membiarkan diri kita. Coba kalau Tuhan sudah membiarkan diri kita tidak digendaki lagi oleh Tuhan, kita dibiarkan. Padahal kalau kita teliti, itu sebenarnya Tuhan menghendaki agar kita ini kembali kepada Tuhan. Tapi kalau dengan kita tidak menyadari, karena selalu yang kita jadikan segala-galanya adalah yang selalu ada, yang selalu bersama, yang bergandengan tangan, pada akhirnya Tuhan akan membiarkan sampai diri kita ini akan hancur ya sendirinya. Itulah saudara risiko yang paling besar. Untuk itu saudara kembalilah ya, teliti hidup kita kembali kepada diri sejati. Kita ini sebenarnya diri jati ya. Diri jati ini, keberadaan kita ini sebenarnya berada di tempat yang paling tersembunyi, di tempat yang paling dalam. Kita ini berada di dalam gua. Diri jati itu keberadaannya ada di tempat, ada di gua di hati kita. Dia hanya menanti ya, dia diam menanti. Yang dia tahu, yang dia kenali hanya Tuhannya. Dia tidak punya keinginan, tidak punya kehendak, karena dirinya sadar. Diri jati itu diri yang dipenuhi dengan kesadaran. Dia sadar siapa dirinya. Dia tidak pernah memiliki keinginan, tidak pernah memiliki kehendak, tidak pernah memiliki kuasa, tidak pernah memiliki keagungan. Yang dirinya tahu, yang memiliki semua itu hanya Tuhannya. Karena itulah Tuhan menjadikan segala-galanya. Karena itulah dirinya yang dia tahu, hanya Tuhanlah yang segala-galanya. Sehingga dirinya selalu tersembunyi, selalu menantikan Tuhannya, ingin melihat Tuhannya. Dan yang dia tahu hanya bagaimana dia merasakan Tuhannya, merasakan Tuhannya, merasakan Allah, merasakan Allah, merasakan Allah. Dia tidak punya keinginan dan kehendak, karena dirinya sadar bahwa diri tidak punya keinginan dan kehendak. Yang dia tahu, yang memiliki keinginan, kehendak, kuasa dan sebagainya adalah Tuhannya. Maka disitulah Tuhannya menjadikan segala-galanya. Dia hanya menanti untuk merasakan dan merasakan bagaimana, merasakan cintanya, merasakan kasih sayangnya, merasakan keagungannya, merasakan kebesarannya, dan melihat, yang dilihat hanya perbuatan Tuhan. Yang dia sadari bahwa semuanya karena Tuhan, dan Tuhanlah yang berbuat di dalam segala kehidupan ini. Maka di situ yang dia tahu hanya Tuhan. Dia hanya ingin merasakan, ingin melihat perbuatan Tuhan. Sehingga dia tidak mengenal makhluk, tidak mengenal siapapun, bahkan dirinya sendiri. Itulah diri sejati yang selalu bersama Tuhannya, yang selalu bergandengan tangan dengan Tuhannya, yang selalu dekat dengan Tuhannya. Nah, ketika diri sejati ini turun gunung, ya, maka akan menebarkan kebahagiaan dalam kehidupan semesta, alam semesta ini. Maka alam semesta ini akan dipenuhi oleh kasih sayang, oleh cinta, oleh petunjuk, oleh keagungan, kebesaran dan sebagainya. Itulah saudara, siapa diri sejati dan siapa diri palsu, yang palsu. Mudah-mudahan ini selalu menjadi menjadi bermanfaat ya untuk saudara semua.
Dan kalau saudara-saudara ini senang dengan video saya, tolong ya didukung sepenuhnya supaya video saya banyak membuat video-video ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua dan dibutuhkan banyak orang. Tolong ya, kalau memang senang ditonton sampai selesai, terus di subscribe yang belum subscribe, terus di like, komen dan sebagainya. Terus saudara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar bermanfaat ya dan berguna, dan kita semua menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.